Salam Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Selamat malam dan selamat bertemu kembali dalam persekutuan pemahaman Alkitab GKJ Sabtu Mulyo. Kami senantiasa berharap kiranya kasih, sukacita, dan kesehatan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita semua. Amin. Selamat malam kepada Bapak Pendeta Dani Arianto STH yang malam hari ini akan menghantarkan firman. Selamat malam Bu Indah. Terima kasih. Sehat selalu ya Pak Dani ya. Puji Tuhan. Amin. Sehat. Selamat malam juga untuk pengiring musik yang setia Bapak Yosef. Sehat selalu. Sehat selalu Bu. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, sebelum persekutuan doa malam hari ini kita mulai, mari kita hening sejenak, kita persiapkan hati, pikiran kita, agar apa yang kita dengarkan dan renungkan senantiasa dapat menjadi rema di dalam kehidupan kita. Saat teduh, dipersilakan. Terima kasih. Marilah persekutuan pemahaman Alkitab di malam hari ini kita buka dengan bersama-sama memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 464 bait 1 dan 2, jika jiwaku berdoa. Saudara-saudara yang terkasih, mari bersama-sama kita satukan hati di dalam doa. Tuhan di dalam surga, Tuhan yang boleh kami kenal dalam nama Tuhan Yesus yang kamu muliakan dan yang kami sembah. Segala puji dan syukur kami persembahkan di hadirat-Mu atas segala kasih, anugerah yang Tuhan limpahkan kepada kami.
Kami sungguh bersyukur Tuhan, di mana di malam hari ini kami warga gereja GKJ Sabto Mulyo boleh dipertemukan kembali dalam persekutuan pemahaman Alkitab di malam hari ini, walaupun secara virtual ataupun daring. Semua karena kasih-Mu, semua karena anugerah-Mu. Bapa dalam surga, ada kerinduan di dalam hati kami untuk bermazmur dan mendengarkan firman-Mu. Terangilah hati kami masing-masing, terangilah kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami boleh layak di hadirat-Mu, agar firman yang nanti akan kami dengarkan, boleh kami jalankan di sepanjang kehidupan kami. Bapa dalam surga, berkatilah Bapak Pendeta Dhani Arianto yang hari ini akan mengantarkan firman. Tuhan berkati, Tuhan urapi, agar apa yang beliau sampaikan hanyalah bagi kemuliaan nama Tuhan. Bapa dalam surga, kami serahkan sepenuhnya pemahaman Alkitab dari awal sampai akhir dalam kasih dan penyertaan-Mu. Ampunilah segala kekurangan, dosa dan pelanggaran kami. Di dalam satu nama yang Maha Kasih, satu nama di dalamnya kami beroleh selamat. Tuhan Yesus yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita buka relung hati kita. Kita persilahkan untuk Tuhan hadir. Kita persilahkan untuk Tuhan tinggal di dalam hati kita. Bersama-sama kita akan memuji Tuhan. Mari masuk. Hatiku
saudara yang sangat dikasihi Tuhan Yesus, tibalah saatnya kita akan mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Kepada Bapak Pendeta Dhani Arianto STH, waktu sepenuhnya kami persilakan. Terima kasih kepada Ibu Endang Joko Suseno yang telah memimpin pujian dan doa pada kesempatan PA online di malam hari ini. Juga kami ucapkan terima kasih kepada Pak Yusep jauh-jauh dari Pengging untuk bersama kita Bapak Ibu hadir dalam pelayanan PA online. Kita doakan supaya kondisi bumi ini segera membaik dari pandemi COVID-19 sehingga nantinya kita bisa PA seperti dulu-dulu, PA dari rumah ke rumah, kita bisa saling bercerita dengan lebih leluasa lagi. Amin. Untuk merenungkan, sharing tentang firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara, mari kita membuka dan merenungkan firman Tuhan yang saya ambilkan dari kitab 1 Samuel, pasal 1, ayat 1 sampai 18. Kitab 1 Samuel pasal 1 ayat 1 sampai 18. Saya akan bacakan bagi Bapak Ibu di rumah masing-masing. Demikian firman Tuhan. Ada seorang laki-laki dari Ramataim, Zofim, dari pegunungan Efraim, namanya Elkana bin Yeruham, bin Elihu, bin Tohu, bin Suf, seorang Efraim. Orang ini mempunyai 2 istri, yang seorang bernama Hana dan yang lain bernama Penina. Penina mempunyai anak, tetapi Hana tidak. Orang itu dari tahun ke tahun pergi meninggalkan kotanya untuk sujud menyembah dan mempersembahkan korban kepada Tuhan semesta alam di Silo. Di sana yang menjadi imam Tuhan ialah kedua anak Eli, Hofni dan Pinehas. Pada hari Elkana mempersembahkan korban, diberikannya kepada Penina istrinya dan kepada semua anaknya yang laki-laki dan perempuan masing-masing sebagian. Meskipun ia mengasihi Hana, ia memberikan kepada Hana hanya 1 bagian, sebab Tuhan telah menutup kandungannya. Tetapi madunya selalu menyakiti hatinya, supaya ia gusar karena Tuhan telah menutup kandungannya. Demikianlah terjadi dari tahun ke tahun. Setiap kali Hana pergi ke rumah Tuhan, Penina menyakiti hati Hana sehingga ia menangis dan tidak mau makan. Lalu Elkana suaminya berkata kepadanya, Hana, mengapa engkau menangis dan mengapa engkau tidak mau makan? Mengapa hatimu sedih? Bukankah aku lebih berharga bagimu daripada 10 anak laki-laki? Pada suatu kali, setelah mereka habis makan dan minum di Silo, berdirilah Hana, sedang Imam Eli duduk di kursi dekat tiang pintu bait suci Tuhan. Dan dengan hati yang pedih, ia berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. Kemudian bernasarlah ia, katanya, Tuhan semesta alam, jika sungguh-sungguh engkau memperhatikan sengsara hamba-Mu ini, dan mengingat kepadaku, dan tidak melupakan hamba-Mu ini, tetapi memberikan kepada hamba-Mu ini seorang anak laki-laki, maka aku akan memberikan dia kepada Tuhan untuk seumur hidupnya, dan pisau cukur tidak akan menyentuh kepalanya. Ketika perempuan itu terus-menerus berdoa di depan Tuhan, maka Eli mengamati mulut perempuan itu. Dan karena Hana berkata-kata dalam hatinya
dan hanya bibirnya saja bergerak-gerak, tetapi suaranya tidak kedengaran. Maka Eli menyangka perempuan itu mabuk. Lalu kata Eli kepadanya, "Berapa lama lagi engkau berlaku sebagai orang mabuk? Lepaskanlah dirimu daripada mabukmu." Tetapi Hana menjawab, "Bukan, tuanku, aku seorang perempuan yang sangat bersusah hati. Anggur ataupun minuman yang memabukkan tidak kuminum, melainkan aku mencurahkan isi hatiku kepada Tuhan. Janganlah anggap hambamu ini seorang perempuan bersila, sebab karena besarnya cemas dan sakit hati aku berbicara demikian lama." Jawab Eli, "Pergilah dengan selamat, dan Allah Israel akan memberikan kepadamu apa yang engkau minta daripadanya." Sesudah itu berkatalah perempuan itu, "Biarlah hambamu ini mendapat belas kasihan daripadamu." Lalu keluarlah perempuan itu, ia mau makan dan mukanya tidak muram lagi. Demikian Bapak Ibu firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan, merenungkan dalam hati dan melakukan dalam kehidupan kita setiap hari. Haleluya. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana kabarnya hari ini? Baik-baik ya Bapak Ibu, sehat-sehat. Ya, kita selalu berdoa, mohon berkat kesehatan, kelancaran rezeki bagi kita dan juga kelancaran pendidikan bagi anak-anak atau cucu kita. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih, apakah pernah mendengarkan lagu dangdut? Ya, lebih baik sakit gigi daripada sakit hati. Pak Yosef bisa lagunya ini ya. Gimana Pak Yosef? Lebih baik sakit hati, kualik ya. Lebih baik sakit gigi daripada sakit hati ini. Nah, itu ya. Dari Megiset ya kalau Megiset ya. Ya. Wah, ini Bu Endang diam-diam juga ini penggemar dangdut juga ini Megiset ya. Ya, lebih baik sakit gigi daripada sakit hati. Demikian penggalan lagu yang cukup lama, yang familiar di kalangan masyarakat pencinta dangdut Indonesia ya. Bapak Ibu, sakit gigi saya pernah mengalami itu, wah sakitnya luar biasa. Pernah satu ketika gigi saya lubang, kemudian sakit. Sakit giginya itu hari Sabtu. Wah, padahal Sabtu dokternya tidak buka, Minggu juga tidak buka, harus Senin. Wah itu ngempet 2 hari, wah tersiksa banget Bapak Ibu. Wah mau tidur gak bisa, mau makan gak bisa, sakit luar biasa. Meskipun nampaknya sepele ya gigi, wah enggak kelihatan. Tapi memang ini makan gak enak, tidur gak nyenyak, gak bisa kerja, gak bisa belajar. Dan biasanya orang sakit gigi itu gampang emosi ya, sensitif. Perkataan yang janjane biasa itu jadi membuat mangkel itu. Saya pernah ketemu teman sepedaan, pada waktu itu belum COVID ya, kita istirahat di warung makan di Pengging itu Pak Yosef, sambil makan nasi tumpang dan susu segar itu. Teman saya itu mengeluh, "Piye aku wis lara untu, wis larane tenanan renek wong niliki." Gitu. Jadi, sakit gigi menurut dia, teman saya itu wis sakit sekali. Enggak ada yang tahu, enggak ada yang jenguk, enggak ada yang mendoakan. Malah dihiperbolakan ya. Tapi memang ya, ini
sakit gigi memang luar biasa sakitnya. Tetapi jangan khawatir ya. Sudah ada obatnya ya, ada balsem, ada minyak, ada koyo ya, ada puyer ya. Di rumah sakit, di poliklinik juga ada poli giginya ya. Di Puskesmas itu ada dokter gigi. Tetapi bagaimana tadi? Sakit hati ya. Mirip dengan sakit gigi, tidak kelihatan. Sing loro sing ngendi itu ya, hatinya yang sakit ya. Sakit hati juga makan nggak enak, pikirannya malah cenderung negatif ya. Isinya emosi ya, sensitif, tidak bisa konsentrasi belajar, tidak bisa konsentrasi kerja. Wah, nampaknya sudah pernah ini. Ya kita semua tentu pernah toh Bapak Ibu ya. Siapa yang nggak pernah sakit hati coba ya. Nah sayangnya belum ada obatnya ya. Apotek tidak jual obat sakit hati ya. Di rumah sakit tidak ada klinik dokter spesialis sakit hati ya. Tidak ada ya. Makanya di dalam lagu tadi disampaikan apa? Ya, lebih baik sakit gigi daripada sakit hati ya. Nah Bapak Ibu dan Saudara, sayangnya sakit hati itu bisa terjadi kapan saja, di mana saja, dan dialami oleh siapa saja. Saya kira Bapak Ibu di rumah juga pernah toh sakit hati, ya kalau mau jujur loh ya, pernah sakit hati. Begitupun dalam keluarga kita. Keluarga orang Kristen tidak kemudian kebal dari sakit hati ya, gerah mana. Ya ada juga dalam keluarga yang sakit hati. Bahkan keluarga bisa menjadi tempat yang rawan terjadinya sakit hati ya. Nah untuk memahami ini mari kita perhatikan bacaan firman Tuhan dalam kitab 1 Samuel pasal 1 ayat 1 sampai 18 Bapak Ibu. Di sana tadi dikisahkan ada seorang laki-laki bernama Bapak Elkana. Dia punya 2 istri namanya Hana dan Penina. Alkitab mengatakan bahwa Hana itu tidak punya anak. Sedangkan Penina punya anak laki-laki, punya anak perempuan. Nah keluarga Elkana ini adalah keluarga yang berbakti kepada Tuhan. Tiap-tiap tahun mereka bersama-sama serombongan pergi ke rumah Tuhan di kota Silo. Mereka rajin beribadah. Tetapi mari kita perhatikan. Hana seperti lazimnya perempuan Israel pada waktu itu kondisi tidak memiliki anak. Itu bukan hal yang sepele Bapak Ibu ya. Mengapa? Orang Israel beranggapan bahwa orang yang enggak punya anak, orang yang sakit, orang yang miskin, itu dikatakan mereka mendapatkan hukuman dari Tuhan. Mereka orang yang dikutuk oleh Tuhan. Ya. Ayat 5 dan ayat 6 dikatakan, Tuhan telah menutup kandungannya. Ini pemahaman orang-orang Israel pada waktu itu. Karena ini juga dikatakan termasuk golongan orang-orang yang dihukum atau mendapatkan kutukan dari Tuhan. Nah salahnya apa ya? Memang tidak dijelaskan Hana salahnya apa. Tapi ini pemahaman orang Israel kuno pada waktu itu. Nah celakanya di sini terjadi kekerasan dalam rumah tangga ya. Kekerasannya bukan fisik tapi verbal. Penina ini selalu sengaja menyakiti hati Hana. Sehubungan dengan Hana ini tidak punya anak. Ya mungkin disinggung-singgung tentang keberadaannya yang enggak punya anak, sedangkan Penina anaknya banyak, laki-laki, perempuan ya. Ini sengaja dilakukan. Ayat 6 mengatakan,
Tetapi madunya selalu menyakiti hatinya supaya ia gusar. Ya, jadi ini dalam keluarga terjadi sesuatu yang tidak baik. Nah masalahnya kasus ini terjadi terus menerus. Ayat 7 dikatakan demikianlah terjadi dari tahun ke tahun. Setiap kali Hana pergi ke rumah Tuhan, Penina menyakiti hati Hana. Wah ini sakit hati yang berlangsung cukup lama ini. Dari tahun ke tahun. Disakiti terus, kira-kira siapa yang kuat Bapak Ibu ya? Kalau sekali dua kali mungkin ya bisa memaafkan. Tapi ini tahunan nih. Dalam satu rumah tiap hari ketemu, dari tahun ke tahun Penina selalu menyakiti Hana. Dan itu sengaja supaya hati Hana gusar. Nah persoalannya di sini Elkana sebagai seorang suami, sebagai kepala rumah tangga nampaknya tidak bisa berbuat tegas. Buktinya apa? Ya buktinya terjadi pembiaran. Terjadi pembiaran kekerasan dalam rumah tangga secara verbal yang dilakukan oleh Penina terhadap Hana. Di sini paling-paling Elkana hanya mengingatkan atau menghibur hati Hana, tetapi tidak ada tindakan yang tegas. Seandainya Bapak Elkana ini memberikan tindakan yang tegas kepada Penina, ya saya kira tidak akan berlarut-larut seperti ini. Dan ini suatu kondisi rumah tangga yang tidak baik, satu rumah yang tidak sehat. Bapak, Ibu, dan Saudara, perasaan sakit hati yang dialami oleh Ibu Hana ini semakin tahun semakin bertambah parah. Dia tidak kuat lagi untuk menanggung beban penderitaan. Sehingga dikatakan satu saat ketika keluarga itu pergi ke rumah Tuhan di kota Silo untuk mempersembahkan kurban kepada Tuhan, Hana berdoa dengan hati yang sangat pedih. Ayat 10 dikatakan demikian, ia berdoa kepada Tuhan, Tuhan semesta alam, jika sungguh-sungguh Engkau memperhatikan sengsara hamba-Mu ini dan mengingat kepadaku dan tidak melupakan hamba-Mu ini, tetapi memberikan kepada hamba-Mu ini seorang anak laki-laki, maka aku akan memberikan dia kepada Tuhan seumur hidupnya dan seterusnya. Bapak Ibu, kita bisa belajar. Meskipun hati Hana ini pedih, hatinya terluka, Hana tidak menyalahkan Tuhan atas apa yang dialaminya. Hana tidak menuduh Tuhan berlaku tidak adil kepadanya. Berkenaan Hana tidak dikaruniai seorang anak. Bahkan di sini dalam doanya Ibu Hana memohon belas kasihan Tuhan dengan kerendahan hati. Doa ini menunjukkan bahwa Ibu Hana tetap percaya kepada Tuhan. Ibu Hana percaya bahwa Tuhan memperhatikan sengsaranya dan Tuhan tidak melupakannya. Dan dalam doa inilah Ibu Hana mendapatkan kelegaan dan penghiburan, dikuatkan imannya. Karena Ibu Hana ini sakit hatinya berat ya, terluka hatinya, ia berdoa cukup lama. Dan berdoanya hanya dalam hati mungkin sambil menangis, sambil meratap. Hanya terlihat oleh Imam Eli mulutnya gerak-gerak gitu ya. Tapi apa yang dikatakan Imam Eli juga tidak dengar. Doanya Hana itu doa apa? Malah dikira Hana itu lagi mabuk. Ya. Ya, tapi Hana memberikan penjelasan bukan. Saya bukan wanita dursila, saya bukan lagi mabuk, tapi saya berdoa karena
beban hati yang cukup berat, yang cukup dalam. Mungkin pada waktu itu ada kebiasaan Bapak Ibu kalau doa itu ya cetha gitu ya. Vokalnya jelas, bisa didengarkan apa yang didoakan itu apa ya. Nah ini nampak dari pengajaran Tuhan Yesus yang memberikan perumpamaan bagaimana seorang pemungut cukai dan orang Farisi yang berdoa kepada Tuhan ya di bait Allah. Nah perumpamaan ini menunjukkan bahwa orang-orang berdoa dengan suara yang keras, dengan suara yang jelas sehingga bisa didengar oleh orang lain. Namun Hana berbeda, hatinya punya beban, punya masalah yang berat. Ingin bersuara juga nggak nyampe. Bapak Ibu pernah mengalami doa seperti ini? Bapak Ibu lagi punya masalah, punya beban kehidupan yang berat, mau doa, nggak bisa hanya nangis gitu ya. Saya pernah ngalami itu Bapak Ibu ya, punya beban yang berat banget. Mau doa kepada Tuhan awal-awalnya bisa, lalu lama-lama ngomong juga tidak bisa, hanya bisanya apa? Menangis dan menangis kepada Tuhan. Yaitu karena situasi yang berat. Dan saya percaya bahwa Tuhan mengabulkan doa kami. Dan itu ada kesaksian, Tuhan menjawab doa saya pada waktu itu. Doa yang dengan sungguh-sungguh, doa yang orang lagi sedih, ya punya masalah, Tuhan jawab doanya. Demikian pula yang dialami oleh Hana. Hana tidak bisa berdoa seperti orang pada umumnya, tapi hatinya berdoa kepada Tuhan. Ada beberapa hal yang bisa kita mengerti tentang doa Hana. Yang pertama, karena kesedihan Hana terlalu dalam sehingga ia tidak bisa mengucapkan kata-kata. Doanya tidak bisa diucapkan dengan kata-kata. Yang kedua, karena Hana merasa tidak perlu orang lain mendengarkan isi doanya, isi hatinya. Toh orang lain juga tidak memahami atau tidak bisa menolong beban beratnya. Yang ketiga, mungkin karena Hana malu terhadap orang-orang sekitar, apalagi nanti kalau Penina dengar, wah nanti malah tambah cilaka lagi ya. Tambah tersakiti lagi. Nah sehingga pada waktu itu Imam Eli menegur dan Hana menyampaikan dengan jujur tentang keberadaan dirinya. Setelah mendengarkan penjelasan dari Ibu Hana, Imam Eli pun mengatakan, "Pergilah dengan selamat dan Allah Israel akan memberikan kepadamu apa yang engkau minta daripadanya." Ayat 17 ya. Nampaknya perkataan Imam Eli itu membawa dampak yang luar biasa bagi Hana. Hana mengimani perkataan penguatan iman, perkataan penghiburan yang diucapkan oleh Imam Eli. Kita lihat ayat yang ke-18. Lalu keluarlah perempuan itu, ia mau makan dan mukanya tidak muram lagi. Nah Bapak Ibu, kata-kata kita ini bisa punya dampak. Dampaknya yang pertama tadi seperti Penina ya. Kata-kata menyakitkan ya. Kata-kata merendahkan, kata-kata menghina ini hanya bikin orang apa? Sakit hati ya. Ini kata-kata Penina ini menyakiti, merendahkan ya. Kata-kata yang tidak menjadi berkat. Kata-kata yang justru menjadi batu sandungan. Yang kedua kata-kata Imam Eli. Ini kata-kata berkat Bapak Ibu ya. Kata-kata menguatkan. Kata-kata yang menghibur. Kata-kata yang membawa berkat. Ini membawa dampak perubahan yang baik, yang positif. Hana yang semula enggak mau makan, hatinya sedih. Setelah mendapatkan penguatan dari Imam Eli, Hana bisa lebih tenang ya. Ia bisa makan lagi,
hatinya tidak muram lagi. Nah, kita termasuk golongan yang mana ya? Milih ya. Milih seperti perkataan Penina atau perkataan Imam Eli. Membawa sakit hati ya, atau membawa berkat. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, marilah kita belajar dari firman Tuhan ini seperti Hana. Kalau kita punya masalah ya yang berat, mari kita datang kepada Tuhan dalam doa. Kita belajar, percaya, yakinlah bahwa Tuhan pasti mendengarkan doa kita. Tuhan itu setia. Tuhan tidak pernah melupakan kita. Tuhan pasti memberikan yang terbaik dalam kehidupan kita. Ya. Tetapi lebih baik berdoa, tetap setiap hari kita berdoa. Jangan kalau ada masalah saja berdoa ya. Bapak Ibu dapat rezeki berlimpah ya, dalam kehidupan aman, tentram dan nyaman, ya tetap jangan melupakan Tuhan ya. Dalam susah, dalam senang kita tetap berdoa, berserah dan percaya kepada Tuhan. Tapi yang dimaksudkan dalam firman Tuhan ini, ketika kita ada masalah pergumulan yang berat, jangan justru menjauh dari Tuhan. Tetapi kita justru semakin mendekatkan diri kepada Tuhan, supaya kita diberikan penghiburan dan ketenangan dalam jiwa kita. Karena banyak loh Bapak Ibu orang punya masalah terus nggak pernah ke gereja ya. Punya masalah mogok pelayanan ya, tidak muncul di dalam kehidupan orang-orang percaya, menjauh. Nah, orang itu malah semakin sakit hatinya ya, semakin terpuruk karena semakin menjauh dari Tuhan. Nah, oleh karena itu di dalam persekutuan doa bulan keluarga ini, marilah kita terus belajar semakin mendekatkan hati kepada Tuhan, secara khusus melalui doa-doa kita. Kita pun belajar peduli satu sama lain ya. Keluarga menjadi tempat yang penuh dengan cinta kasih, menjadi tempat yang nyaman berbagi dalam suka dan duka. Jangan sampai terjadi menyakiti, tetapi marilah keluarga ini menjadi tempat untuk saling menguatkan, saling mendoakan, saling melayani satu sama lain. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Marilah Bapak Ibu dan saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan, kita masuk di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami, di dalam persekutuan doa bulan keluarga ini, kami keluarga-keluarga Kristen, kami keluarga-keluarga yang mengikuti pemahaman Alkitab saat ini, kami menyatukan hati dalam doa. Kami bersyukur Tuhan memberkati kami, Tuhan menyertai keluarga kami masing-masing, Tuhan memelihara kami, memberikan kesehatan, memberikan rezeki penghidupan bagi kami. Tetapi Tuhan, kami menyadari bahwa keluarga kami bukan tanpa masalah. Barangkali pada saat ini ada di antara kami keluarga-keluarga hamba-hambamu ini Bapa, ada yang baru kena masalah. Mungkin masalah relasi, hubungan di antara suami istri, anggota keluarga, mungkin permasalahan beban ekonomi yang berat, mungkin permasalahan kesehatan, atau pergumulan-pergumulan yang lain Tuhan. Ya Bapa, kami mohon, perhatikanlah kehidupan kami, perhatikanlah doa, tangisan kami Tuhan, permohonan kami. Tolonglah kami, lepaskanlah kami dari permasalahan yang kami hadapi ini. Biarlah campur tangan kasih kuasa Tuhan
memberikan pertolongan, memberikan kelegaan dalam kehidupan kami. Bapa dalam surga, kami berdoa untuk gerejamu GKJ Sabtu Mulyo di sini, Tuhan berkati. Baru saja gereja ini merayakan, mengucap syukur atas usia yang ke-19 tahun. Jadikanlah gerejamu di sini semakin dewasa dalam iman, semakin setia, semakin rajin dalam melayani Tuhan, semakin peduli terhadap sesama, semakin saling mengasihi, saling mendoakan, saling menopang. Sehingga gereja Tuhan GKJ Sabtu Mulyo ini boleh menjadi kesaksian yang baik, kesaksian yang luar biasa, menjadi berkat dimanapun kami berada. Terima kasih Bapa, inilah doa kami, ampunilah kami akan dosa kami. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Demikian Bapak Ibu renungan firman Tuhan boleh kami sampaikan dan pokok-pokok doa syafaat. Waktu selanjutnya kami serahkan kepada Ibu Endang Joko Suseno. Matur nuwun. Terima kasih kami aturkan kepada Bapak Pendeta Dani Arianto yang sudah mengantarkan firman yang luar biasa di malam hari ini. Biarlah terang Roh Kudus menyinari kita semua, agar firman Tuhan hari ini bisa kita jalankan di sepanjang hidup kita. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, bila mana kehidupan kita mengalami penderitaan, mengalami cobaan, sengsara, kita ingat Tuhan Yesus. Tuhan tidak jauh, Dia hanya sejauh doa. Bersama-sama akan kita tutup persekutuan pemahaman Alkitab malam hari ini. Kita pujikan Yesus hanya sejauh doa. akan segera menghampiri dirimu. Percaya Dia tak jauh darimu, Dia hanya sejauh doa. Bila kau rasa gelisah di hati,
Demikianlah Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Usai sudah pemahaman Alkitab malam hari ini. Terima kasih kami haturkan kepada Bapak Pendeta Dani Arianto. Terima kasih juga kepada Bapak Yosef. Saudara-saudara yang terkasih, tetap perteguh keimanan kita, tetap jaga protokol kesehatan. Sampai jumpa, selamat malam dan Tuhan Yesus memberkati.